Dalam Islam, jika terjadi keadaan darurat, misalkan seperti bencana alam, itu dana penanggulangannya diambil dari mana sih? Jadi dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah itu sudah dijelaskan bahwa negara Islam itu punya Baitul Mal, yaitu kas negara yang diperuntukkan untuk kepentingan umat, dan salah satunya untuk kepentingan darurat atau penanganan bencana. Dalam Islam, urusan bencana itu adalah mutlak menjadi tanggung jawab negara, dan negara sudah punya sistem dana yang jelas. Dan dananya itu bukan berasal dari satu pos saja atau satu sumber saja, ada beberapa pos pengambilan. Pertama, yang paling besar itu adalah dari kepemilikan umum. Itu mencakup barang-barang tambang seperti emas, batu bara, minyak, dan semua barang tambang lainnya. Semua itu bukanlah miliknya individu, korporasi, swasta, ataupun asing. Semua itu mutlak miliknya rakyat, dan negara hanya sebagai pengelola. Dan nanti hasilnya didistribusikan lagi atau dikembalikan lagi ke rakyat dalam bentuk apapun itu. Bisa pendidikan, bisa kesehatan, lebih-lebih untuk kebutuhan darurat seperti bencana. Kedua, dari zakat. Zakat itu memang punya aturan penyaluran. Tapi korban bencana yang kehilangan harta benda dan penghidupan itu termasuk golongan yang berhak menerima dan berhak untuk dibantu. Ketiga, dari khoroj, dari jizyah, dan dari fa'i, yang semuanya itu masuk ke Baitul Mal untuk menjamin kebutuhan umat dalam kondisi normal ataupun dalam kondisi darurat. Dan bahkan jika dalam kondisi sangat mendesak, itu Islam membolehkan negara mengambil doribah atau pajak temporer dari orang kaya. Dan itu hanya berlaku jika kas negara benar-benar kosong dan hanya untuk kebutuhan darurat saja. Artinya apa? Dalam sistem Islam, tidak ada alasan bagi korban bencana dibiarkan lama menderita karena alasan mungkin gengsi, menerima bantuan dari internasional, atau apapun itu. Jadi, negara itu wajib hadir, bukan sekedar menghimbau, mengarahkan, atau sekedar pencitraan. Bencana alam dalam Islam itu bukan cuma sekedar ujian bagi korban, tapi juga ujian dan tanggung jawab bagi penguasa. Lanjut, Islam itu sistemnya sangat manusiawi, aturannya jelas, dan orientasinya itu satu. Apa itu? Menjaga nyawa dan martabat manusia. Terus lagi, jika Islam adalah solusi satu-satunya, jika Islam adalah solusi satu-satunya, apakah kita mau terus mengandalkan, mengadopsi sistem buatan manusia yang kita semua tahu itu tidak akan membuat negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam bishawab.